warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai sub selanjutnya di garis dan sudut, yaitu sudut. Kita harus memahami dulu apa itu konsep sudut. Nah, konsep sudut di sini yaitu di mana sudut ini dibuat oleh dua sinar garis. Sinar garis pertama yaitu garis PA dan sinar garis kedua yaitu P dan B. Nah, kedua sinar garis ini akan membentuk suatu sudut. Biasanya sudut itu dinyatakan dalam derajat. 30 derajat, 50 derajat, 40 derajat, kayak gitu. Nah, sudut APB ini bisa disebut juga dengan sudut P, kayak gitu. Nah, biasanya sudut kalau dilihat dari kehidupan kita itu ada pada jam. Nah, di sini ada jam 3. Dia itu terbentuk dari 1/4 putaran penuh. Maksudnya gimana? Dari satu lingkaran ini, dia hanya 1/4 bagian saja, atau 1/4 putaran penuh. Nah, 1/4 ini kalau misalnya ingat sudut 380 derajat, satu lingkaran itu kan 360 derajat. Nah, kalau misalnya 1/4 putaran gimana? Jadi 1/4 dikali 360 derajat sama dengan 90 derajat. Jadi kalau jam 3.00 itu menunjukkan pada 90 derajat. Di mana semua putaran ini kan ada 12 jam jarum jam yang berputar selama 360 derajat. Berarti kalau misalnya 1 jam aja itu berapa derajat? Kita hitung aja 360 per 12 karena ada 12 jam, maka 30 derajat. Jadi setiap perpindahan dari loncatan satu ini dia itu 30 derajat. Dari sini ke sini 30 derajat. Nah, dari sini kita bisa lihat kan 30 tambah 30 tambah 30 berarti 90 derajat kayak gitu. Jadi intinya kalau misalnya satu langkah ke angka lain derajatnya itu yaitu 30 derajat seperti itu. Nah, di sini ada salah satu contoh yang tadi udah. Kalau misalnya 1/4 putaran berarti berapa derajat? Ini yang tadi ya. Nah, kemudian yang ini. Misalkan di sini ada soalnya itu kalau misalnya jam 4 ini berapa derajat? Kayak gitu. Gimana hitungnya? Kita lihat saja. Berapa jarak dari angka 12 ke angka 4? Hitung 1, 2, 3, 4. Ya, jadi ada 4 bagian. Berarti 4 dikali 30 derajat sama dengan 120 derajat. Seperti itu. Nah, kemudian contoh yang lain. Kalau misalnya jam 2:30 atau jam 2.30, berapa derajat? Kita hitung dulu. Dari sini ke sini 1, 2, 3. Tapi hati-hati di sini karena 2:30 atau jarak dari jarum pendeknya itu di antara 2 dan 3, maka 1/2. Berarti berapa? 1/2 maksudnya. Jadi berapa langkah? 3,5 atau 3/1/2. Lalu dikalikan saja 3/1/2 dikali 30 sama dengan 105. Seperti itu. Ini untuk menentukan derajat pada suatu jam atau menentukan sudut pada suatu jam. Dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lain. Nah, maksudnya gimana? Di sini ada dua garis A dan garis B. Nah, garis ini dipotong oleh garis yang lain. Jika dilihat lagi, dua garis yang sejajar ini yang telah dipotong oleh garis lain akan membentuk suatu sudut. Nah, sudut-sudut ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama disebut dengan sudut sehadap. Maksudnya seperti apa? Kayak gini. A1 sama B1. Dia sehadapan. A2 bareng B2. Dia sehadapan juga. Lalu A3 sama B3. Dia sehadap. Dan yang terakhir A4 barengan sama B4 barengan sama A4 kayak gitu. Nah, ini untuk yang sehadap.
Ada sudut dalam berseberangan. Selanjutnya sudut dalam berseberangan. Dari asal katanya sudut dalam, berarti dilihat yang bagian dalamnya yang berseberangan. A3 bareng sama B1. Lalu A4 yaitu akan berbarengan atau sudut dalam berseberangan dengan B2 kayak gitu. Ini untuk yang sudut dalam berseberangan. Kalau ada dalam berseberangan, lawannya ada yang lain, yaitu sudut luar berseberangan. Berarti kita lihat yang bagian luarnya aja. Kalau misalnya A1, kira-kira kalau di luar akan berseberangan dengan yang mana? Jadi kalian fokusnya ke bagian ini dan bagian ini ya, karena dia ada di luar. Sudut luar berseberangan berarti kalau A1 sama B3. Kalau A2, sudut luar berseberangannya sama B4 kayak gitu. Ini dan ini. Sudut ini, sudut A1 dengan sudut B3 kayak gitu. Nah, selanjutnya ada sudut dalam sepihak. Sepihak itu sama. Terus lihat bagian dalamnya. Berarti contohnya di sini ada A3 dan B2. Sudut dalam sepihak. 180 derajat mereka jumlahnya. Lalu ada A4 kalau sepihak sama dengan B1. Seperti itu. Ini untuk yang sudut dalam sepihak. Kalau ada sudut dalam sepihak berarti ada kebalikannya, yaitu sudut luar sepihak. Betul sekali. Nah, kalau sudut luar sepihak berarti kalian fokus ke bagian luar. Yang A2 sama B3, lalu A1 sama dengan B4, seperti itu. Misalnya di sini ada pertanyaan, kalau di sini 120 derajat, berapakah X-nya? Berapakah yang A3-nya? Kalau kayak gini gimana? Kalau kayak gini kalian hitung saja. Ini kan sudut berpelurus ya. Berarti 120 ditambah X sama dengan 180. Nah, tinggal cari aja. X-nya sama dengan 180 dikurangin 120 sama dengan 60 derajat kayak gitu. Nah, kemudian kemarin udah juga dibahas mengenai jenis-jenis sudut. Ada sudut lancip, sudut siku-siku, tumpul, lurus, dan refleks. Ibu tidak akan bahas lagi karena ini sudah. Lalu selanjutnya gimana caranya mengetahui atau menentukan nilai pada suatu sudut. Yang pertama ada disebut dengan sudut berpenyiku. Apa sudut berpenyiku? Nah, seperti ini. Ini kan sudut siku-siku ya. Nah, gimana sih cara menentukan nilai A-nya? Ingat kalau sudut siku-siku itu berapa derajat? 90 derajat. Nah, berapakah nilai A? Berarti 3A ditambah 2A sama dengan 90 derajat. Jumlahkan saja 3 tambah 2, 5A sama dengan 90 derajat. A-nya itu 90 derajat dibagi 5, pindah ruas ke sini, kali pindah ruas ya dibagi, A-nya sama dengan 18 gitu. Nah, sekarang yang ini, di sini ada yang atasnya itu 45 derajat, ini 3X derajat. Nah, berapakah nilai X-nya? Jumlahkan dulu semuanya, lalu hasilnya itu 90 karena sudut berpenyiku jumlahnya 90 derajat. Berarti 3X sama dengan 90 derajat dikurangin 45. Ibu, kenapa kurangin 45? Ingat, di sini tambah. Berarti kalau tambah, pindah ke kanan, berarti kurang. Ya, seperti itu pindah ruas. Jangan lupa. Nah, jadi 3X sama dengan 45. Kali, kalau pindah ruas jadi bagi 45. Bagi 3 sama dengan 15 derajat. Berarti kalau nilai X-nya 15 derajat. Sekarang kalau misalnya ditanya, Ibu, berapa nilai 3X-nya? Berarti tinggal dikalikan saja. 3 dikali 15 sama dengan 45 derajat. Berarti yang ini nilainya 45 derajat seperti itu. Nah, kemudian untuk sudut berpelurus, ingat,
sudut lurus. Berarti jumlahnya berapa kalau sudut berpelurus? 180 derajat. Betul. Nah, di sini ada 4x, ada 2x. Sudut POR itu 4x, sudut ROQ itu 2x. Yang ditanyakan, tentukan sudut P, sudut O, dan sudut R. Nah, gimana caranya? Yang ditanyakan ini ya. Nah, sudut itu berapa nilainya? Kita jumlahin dulu, cari nilai X-nya. Berarti 4X ditambah 2X sama dengan 180 derajat. 4 tambah 2, 6X sama dengan 180 derajat. X-nya pindah ruas, yang 6-nya jadi 180 dibagi 6. X-nya 30. Ini baru X-nya. Hati-hati karena yang ditanyakan ini 4X. Jadi 4 dikali 30. Sama dengan 120. Seperti itu. Derajat. Kayak gitu. Nah, sekarang kalau yang ini juga bisa ya. Ini sama kayak tadi. Tapi ini kok angkanya agak banyak. Gimana caranya, Bu? Sama aja. Semuanya ditambahin lalu hasilnya 180. Nah, yang ditanyain itu sudut S, R, Q. Tentukan nilai sudut SRQ. Berarti 3X ditambah 5X tambah 20 sama dengan 180. Jumlahkan variabel yang sama yaitu 3X dan 5X. Jadi 8X tambah 20 sama dengan 120. Pindah ruas, 8X sama dengan 180 dikurangi 20, 8X sama dengan 160, X sama dengan 160 per 8, jadi X-nya sama dengan 20. Beres sampai sini? Enggak, karena yang ditanyakan nilai ini. Nah, gimana caranya? Langsung saja masukin 5X tambah 20, jadi 5 dikali 20 tambah 20. 100 tambah 20 jadi 120 derajat. Seperti itu, ini untuk sudut berpelurus. Nah, selanjutnya gimana sih nilai untuk menentukan nilai pada suatu sudut? Misalnya gimana nilai A tambah B itu berapa? Nah, gimana caranya? Di sini kita lihat, ingat, kalau bentuknya seperti ini, dia berarti sudut berpelurus. Tambahkan saja. 105 ditambah 3B harus 180 derajat. Kenapa 180 derajat? Karena ingat sudut berpelurus. 3B sama dengan 180 dikurangin 105. B-nya itu 75 per 3 sama dengan 25. Itu untuk B-nya saja. Lalu kita cari A-nya. A dan B ini termasuk berseberangan garis yang berseberangan luar. Kalau garis yang berseberangan luar, nilainya pasti sama. Berarti A dan B sama dengan 25. Berarti nilai A ditambah B sama dengan 50, kayak gitu. Nah, sekarang kalau misalnya ditanya sudut ini berapa? Kalau sudut ini berarti 3 dikali 25. Sama dengan 75. Kalau ditanya ternyata ini X, X-nya berapa? Berarti 75 ditambah X sama dengan 180. Ya, X sama dengan 180 dikurangin 75. Berarti 180 dikurangin 75, 105 derajat. Berarti ini 105 derajat, kayak gitu. Ya. Seperti itu. Terima kasih. Jangan lupa lihat Google Classroom. Catat materi yang tadi di buku catatan kalian. Dan untuk sekarang latihan di Google Form. Lalu nanti hasilnya di-upload ke Google Form itu aja ya. Jadi nggak usah ke Google Classroom-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.